Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Singasari dan juga Kerajaan Panjalu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Nana Adinata, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah terbentuknya Kerajaan Panjalu Kediri, yaitu raja-raja di Kerajaan Kediri merupakan keturunan dari Raja Airlangga. Raja Airlangga berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Di tengah kejayaannya, Airlangga kemudian memindahkan pemerintah ke wilayah kehurupan. Kerajaan ini disebut dengan Panjalu, dengan pusat pemerintah berada di Daha. Airlangga memiliki dua putri, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasekan. Kedua putra Airlangga ini ternyata masih tersebut kekuasaan. Untuk menghindari berontakan pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu kerajaan tersebut adalah Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Pembagian dua kerajaan ini dikisahkan dalam Prasasti Mahasubya serta Calon Arang dan Kitab Negara Kertagama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peran saudara Kerajaan Panjalu. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan wilayah barat, yakni Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di kota Daha. Sementara Mapanji Garaskan mendapatkan kerajaan wilayah timur yang bernama Jenggala dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Meski kerajaan sudah terbagi menjadi dua, namun kedua anak Airlangga merasa berhak atas tahta Airlangga, sehingga peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Meski di awal peperangan Jenggala menang, namun Panjalulah yang mampu menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan Panjalu ini, akhirnya ibu kota kerajaan dipindahkan dari Daha ke Kediri. Akhirnya Panjalu lebih dikenal dengan nama Kediri. Hai teman-teman, nama saya Ibu Sutresna Arista, nomor absen 21. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama raja yang memerintah pada Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Maharaja Sri Samarawijaya yang memerintah sejak 1042 Masehi. Yang kedua ada Maharaja Sri Jitendrakara yang memerintah sekitar tahun 1051. Yang ketiga Maharaja Sri Bameswara yang memerintah pada tahun 1117 hingga 1130. Yang keempat ada Maharaja Sri Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 hingga 1157. Yang keenam ada Maharaja Sri Sarweswara yang memerintah pada tahun 1159 hingga 1161. Yang ketujuh ada Maharaja Sri Aryeswara sekitar tahun 1171. Yang kedelapan ada Maharaja Sri Gandra yang memerintah pada tahun 1181. Yang kesembilan ada Maharaja Sri Kamesyawara yang memerintah sekitar pada tahun 1190. Dan yang terakhir ada Maharaja Sri Kerdajaya yang memerintah pada tahun 1194 hingga 2222. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Handika Wiguna, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dari pertanian maupun perdagangannya.
Secara ekonomi rakyat Kendiri kehidupannya terjamin, kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Jayabaya turun tahta dengan cara moksa atau menghilangkan diri tanpa jasadnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Halo teman-teman, nama saya Sanyaman Trisasama Jaya, nomor absen 39. Di sini saya akan mempresentasikan penyebab runtuhnya Kerajaan Panjalu atau Kediri. Keruntuhan Kerajaan Panjalu atau Kediri mengalami keruntuhan pada era Kertajaya. Kertajaya terlibat perselisihan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana tersebut kemudian meminta bantuan ke Ken Arok yang saat itu memimpin Tumapel setelah membunuh Tunggul Ametung. Tumapel kala itu merupakan wilayah taklukan Kerajaan Kediri. Kebetulan pula Ken Arok juga berencana kemerdekaan Tumapel dari Kediri. Bahkan berambisi menggulingkan pemerintahan Kertajaya tahun 1022 Masehi. Terjadi pertempuran di Ganter, suatu tempat di lereng Gunung Dorowati, Malang. Berkat strategi jitunya, Ken Arok yang memimpin Tumapel akhirnya mengalahkan pasukan kerajaan Kediri di bawah komando Kertajaya. Kekalahan Kertajaya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan yang pada akhirnya dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan daftar peninggalan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Yang pertama ada prestasi Pucangan, yang kedua ada prestasi Pamuatan, yang ketiga ada prestasi Gandati, yang keempat ada prestasi Mataji, yang kelima ada prestasi Turun yang keenam ada prestasi Ngantang, yang ketujuh ada prestasi Sirah Keting, yang ke-8 ada prestasi Antang, 9 prestasi Talan, yang ke-10 ada prestasi Jepun dan lainnya. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya. Sejarah terbentuknya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur yang terletak di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi pada 1222 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Berdirinya Kerajaan Singosari tidak lepas dari kisah pendirinya, yaitu Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya seorang pengawal Tunggul Ametung, seorang camat di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menjadi camat Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok dan kerajaan dipindah ke Singosari. Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang Kerajaan Singasari. Di Kerajaan Singasari terdapat 5 raja-raja. Yang pertama ada Raja Ken Arok yang memerintah pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Dan yang kedua ada Anusapati yang memerintah pada tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Yang ketiga ada Tohjaya yang memerintah pada tahun 1248 Masehi. Yang keempat ada Wisnuwardana yang memerintah pada tahun 1248 hingga 1272 Masehi. Dan yang terakhir ada Kertanegara yang memerintah pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Kehidupan sosial kerajaan Singasari. Kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaan. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Kehidupan masyarakatnya kembali teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Baik, saya. saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, pula sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah bebas, yaitu emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Melaka hingga Kepulauan Maluku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari. Selain membawa Singasari menuju puncak kejayaan, pada periode pemerintah Raja Kertajaya juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Singasari adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Karena Raja Kertajaya mempunyai jiwa cita-cita untuk menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kertanegara diserang oleh Jayakatwag, seorang adipati di Kediri. Raja Kertajaya wafat pada serangan ini dan Kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Daftar peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu Candi Gedar, kedua Candi Singosari, ketiga Candi Jago, keempat Candi Katang Lumbang, kelima Candi Kangenan, keenam Prasasti Singosari, dan yang ketujuh Prasasti Malurung. Baik, kesimpulan yang kami peroleh dari materi Kerajaan Kediri dan juga Kerajaan Singasari yaitu Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kediri terletak di bagian Jawa di bagian timurnya. Runtuhnya Kerajaan Kediri pada saat dipimpin oleh raja yang bernama Kertajaya. Para keraton mengisahkan Kertajaya terlibat perselisihan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana tersebut kemudian meminta bantuan kepada Ken Arok yang saat itu memimpin Tumampel setelah membunuh Tunggal Ametung. Dan Tumampel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang menjabat sebagai aku atau setara dengan camat. Tumampel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumampel dari kekuasaan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singasari dengan Ken Arok sebagai rajanya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan yang lainnya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.